Kita sekarang harus waspada, hati-hati. Kita harus jaga lingkungan kita ya. Alam kita harus kita jaga. Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan. Prabowo, presiden yang paling lucu sepanjang sejarah. Kenapa gue bilang presiden paling lucu, paling omon-omon, paling busit, paling untuk memperbaiki hutan, ya kan? Hutan negara lain seperti contoh Brasil, dia menyumbang uang 16,7 triliun untuk memperbaiki kerusakan hutan di Brasil. Sedangkan ini Prabowo nih ya, yang di Aceh itu, di situ ada hutan yang kamu babat, kamu rusak, kamu semuanya sama gerombolanmu, semua anak keluargamu kamu rusak sampai sekarang menjadi banjir bandang. Kamu cuma menggelontorkan dana per daerah cuma 4M. Ini kan lucu. Negara sendiri, rakyat sendiri yang ngasih lo badok, ngasih lo makan, ngasih lo kekayaan, lo abaikan, lo injak-injak. Negara lain lo menggelontorkan uang sampai 16 triliun. Itu uang siapa? Uang kita-kita, uang pajak, bukan uang pribadi lo. Heran gue, orang yang membayar pajak itu lagi kena bencana, kamu anak tirikan. Luar biasa lu Prabowo. Hasim Joyo Hadikusumo menegaskan Indonesia siap berkomitmen menggelontorkan dana investasi 16 triliun untuk program restorasi pemulihan hutan di kawasan tropis. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen Indonesia untuk ikut serta dalam Tropical Forest Forever Facility. Ini suatu dana yang didirikan Brazil, Indonesia, dan berbagai negara lainnya, termasuk di Democratic Republic of Congo. Ini dana investasi untuk mencegah dan untuk merestorasi atau memulihkan kembali hutan rusak ya di daerah tropis. Di pahlawan bagi dunia, tapi merusak negaranya sendiri. Hebat. Itu gajah-gajah juga lagi pada mikir nih, belalai gue putus kagak ya ngangkutin kayu. Kayak gini ya caranya cari muka untuk muka yang hilang di negara sendiri. Emang agak lain kita punya presiden. Inilah kalau presiden oke gas ya kan. Hutan sendiri digas, hutan orang yang diperbaikin. Emang dancuk. Ini lawakan apa lagi coba? Bukannya komitmen reboisasi di negeri sendiri, malah ingin menggelontorkan dana untuk penghijauan hutan tropis di negara orang lain. Kan lucu. Prabowo mau hamburkan 16 triliun ke hutan Brazil, sementara hutan Indonesia sendiri hancur pelan-pelan tanpa dibela. Bahkan Prabowo Subianto meminta kelapa sawit ditambah tanpa takut deforestasi. Ini bukan kepemimpinan, ini pura-pura peduli lingkungan. Rakyat semua tahu Pak, bahwa bencana banjir di Sumatera itu salah satu penyebabnya adalah karena hutan dirubah menjadi sawit. Kalau hutan Indonesia saja tak dianggap layak untuk diselamatkan, untuk apa membakar uang sejauh itu? Ingat, uang yang akan Bapak pakai itu adalah uang rakyat. Jangan jadi pahlawan lingkungan di benua lain, sementara Nusantara sendiri dibiarkan sekarat. Bangsat. Hutan kita habis, tapi pemerintah Presiden Prabowo sibuk menyelamatin hutan negara lain. Masuk akal tidak? Tidaklah, bagaimana mungkin Indonesia menjadi donor besar penyelamatan hutan tropis dunia, sementara hutannya sendiri terus gundul. Kalimantan Timur jadi saksi juara deforestasi 2024. Indonesia tercatat peringkat 2 dunia kehilangan hutan primer. 10 juta lebih hektar hilang dalam 9 tahun. Ini bukan angka yang kecil guys. Ini ibarat rumahnya sendiri bocor nih, parah, tapi malah sibuk renovasi rumah orang lain. Langkah ini jadi terlihat sebagai politik citra, diplomasi, reputasi, green branding di panggung internasional. Bahasa kasarnya, sok-sokan cinta alam, bullshit banget. Padahal problem internal masih berantakan, korban sampai 900 lebih malah cuci tangan di forum internasional. Istighfar Pak, gagah di luar negeri, bocor di dalam negeri. Itu intinya masalahnya. Komitmen 16 triliun ke Brazil,
akan jauh lebih masuk akal kalau deforestasi di Indonesia sudah turun drastis atau minimal ada roadmap pemulihan yang progresnya jelas gitu. Tanpa itu, langkah ini terlihat lebih politis daripada ekologis. Dan rakyat berhak bertanya, hutan kita hancur, kok malah menyelamatkan hutan orang lain? Coba ngobrol di komen. Kesel gue sebenarnya, menurut gue ya, ini kayak orang begini nih. Lu mau minjem duit ke saudara sendiri, pasti saudara sendiri bilang, nggak ada duit habis. Tapi tuh saudara tuh minjem duit ke orang lain. Biasanya begitu tuh, orang begitu tuh. Kalau sama saudara sendiri nggak ada. Coba kalau sama orang lain minjem dikasih tuh. Biasanya orang-orang saudara-saudara begitu tuh punya sifat tamak. Kampret emang. Yang di sini dibabat, ditanam di sana. Seng boten-boten ae to yo. Terus hutan sendiri dibiarinin gundul gitu. Indonesia menggelontorkan 16,7 triliun untuk hutan tropis global. Iya, global, bukan hanya Indonesia. Brazil salah satunya. Terus reaksi masyarakat rakyat Indonesia gimana? Internet kebakaran, bukan hutan yang kebakaran. Kolom komentarnya pada kebakar. Jujur gue gak mau langsung ngejudge bilang ini salah, ini bener. Gue cuman pengen duduk, napas, diem, mikir. Indonesia ini kemarin habis dilanda banjir longsor dan banyak banget gelondongan kayu akibat hutan-hutan yang tidak dilindungi alias hutan-hutan yang tidak dijaga. Gajah di pelupuk mata nggak kelihatan ya Pak, tapi semut di seberang samudra sana terlihat loh. Rasanya gue pengen deh berkata kasar, tapi kayaknya nggak cocok sama kepribadian gue yang lemah lembut kayak gini. Ini ada politik apa lagi sih ini mah? Ini mah ada udang di balik salaman kata saya teh. Selamatin dulu negara sendiri, selamatin dulu hutan negara sendiri, baru negara orang. Mau bersinar di taraf global, tapi yang di dalam negeri tuh ditutup-tutupin. Ini komedi apa lagi sih? Ini udah mau akhir 2025 loh. Ada aja puncak komedinya. Hutan negara lain diselamatin, hutan di negara sendiri dibabat demi oligarki. Hutan di negeri orang diselamatin, hutan di negeri sendiri dirusak. Ini cara cuci tangannya bagus, pakai daun. Kata gue mah ya, boleh-boleh aja kalau mau ikut program penjagaan hutan tropis global. Boleh-boleh aja, sah-sah aja ya. Tapi maksudnya kayaknya waktunya timingnya nggak pas deh. Masalahnya saudara-saudara kita sesama rakyat satu negara, satu Indonesia, satu nusa dan bangsa aja tuh masih kewalahan nih ngurusin banjir dan gelondongan kayu. Itu gajah-gajah juga lagi pada mikir nih, belalai gue putus kagak ya ngangkutin kayu. Daripada jauh-jauh ke Brazil, mendingan duluan ke Kalimantan, ke Sumatera, tuh lebih dekat. Ini berita tentang Indonesia menggelontorkan 16,7 triliun untuk membantu hutan tropis global dan di Brazil itu gue sampai baca berkali-kali tuh ya, karena gue nggak mau kemakan judul gitu kan, kemakan clickbait gitu. Gue baca berkali-kali sampai bawah, ternyata beritanya benar. Uang 16,7 triliun yang digelontorkan untuk hutan tropis Indonesia itu dari dana apa ya? Serius nih gue nanya nih, dari dana APBN bukan? Karena kalau iya dari dana APBN, 16,7 triliun itu sangat amat besar untuk membantu korban dan segala permasalahan yang masih terjadi di negara sendiri. Hutan tropis di global diperhatikan, sedangkan di Sumatera hancur lebur. Ini komedi negara macam apa begini nih? Ini puncak komedi 2025 beneran dah. Bahkan ya saking gue udah capeknya nih sama pemerintah yang sekarang-sekarang ini ya, gue sampai mikir loh, hutan yang ditebang itu bisa dikembalikan lagi. Tapi flora dan fauna asli Indonesia itu tidak bisa dikembalikan lagi. Atap rumah sendiri mah bolong-bolong, bocor-bocor mah nggak apa-apa, genteng-genteng lepas mah nggak apa-apa. Yang penting rumah tetangga tuh atapnya bagus sih, glowing, shimmering, splendid tuh atap orang. Atap gue mah nggak apa-apa, boncel-boncel. Kata gue nih ya, nih yang begini-begini nih, stop napa? Stop mabuk kecubung. Ini anomali banget ya, ini dua negara dengan deforestasi paling tinggi di dunia saling rangkul-merangkul. Jadi Indonesia menggelontorkan uang sebanyak 16,7 triliun kepada Brazil untuk program pemulihan hutan tropis. Aduh, somplak. Yang kita ketahui memang Brazil ini menduduki peringkat pertama negara dengan deforestasi yang tinggi. Namun Indonesia, antum tahu peringkat keberapa? Indonesia menempati peringkat kedua setelah Brazil. Jadi beliau ini kocak. Pengrusakan hutan di negara kita ini nomor 2 loh terbesar di dunia. Malah anggaran uang dikasih ke negara Brazil untuk memperbaiki hutan tropisnya. Kenapa nggak dipakai tuh anggaran 16 triliun lebih itu dipakai untuk memperbaiki hutan di negara sendiri? Mulia banget antum, dermawan banget antum. Memang baik sekali antum ini ngurusin perutnya orang, padahal perut di dalam rumah ini masih banyak yang kosong, banyak kelaparan. Luar biasa. Nanam 16.000 triliun buat memulihkan hutan tropis Brazil. Bentar. Buat memulihkan hutan Brazil. Kan hutannya sendiri juga hancur. Aduh. Kok gitu ya?
Bingung. Nggak tahu pemikirannya kayak apa. Hutan sendiri hancur, terus nanam di negara orang gitu. Indonesia baru ngumumin komitmen gede banget nih. Presiden Prabowo lewat utusan khususnya Hasim bilang Indonesia bakal ikut masukin $1 miliar alias 16,7 triliun ke program global buat jaga hutan tropis. Fine, visi internasionalnya gua paham. Tapi di saat yang sama di Indonesia sendiri malah viral rakyat patungan beli hutan. Iya, serius rakyat Indonesia yang pajaknya juga masih dipakai buat negara, sekarang iuran crowdfunding open donasi buat beli hutan di Indonesia biar gak ditebang sama oknum. Sampai DPR ngomong ini sindiran keras buat pemerintah, bahkan dia bilang degradasi hutan makin parah, bencana makin sering. Tapi pelaku penebangan banyak yang nggak kena hukuman. Jadi gini polanya, hutan Brazil dibantu triliunan, hutan Indonesia diselamatin lewat Kitabisa versi alam. Kayak gimana ya, negara kita bisa jadi donatur global buat hutan dunia, tapi hutan sendiri diselamatinnya lewat patungan warga negara. Ini lucu, ironis, atau cuma negara kita yang bisa bikin plot twist beginian? Gue bukan anti bantu negara lain ya, keren kok kalau Indonesia mau jadi pemain besar di isu lingkungan global. Tapi kalau rakyat sampai urunan buat selamatin hutan sendiri, itu tandanya ada yang harus dibenahin di rumah kita sendiri. Karena masa negara mau nyelamatin hutan dunia sementara hutan sendiri cuma aman kalau rakyatnya jadi donatur tetap. Rasanya kesel sekali ya. Aku nggak tahu, tapi kalian pasti bisa bayangin rasanya di saat Aceh masih benar-benar luluh lantak butuh bantuan pemulihan, terus kita baca berita negara sumbang 16,6 triliun untuk negara lain memperbaiki hutannya, yang mana kita juga lagi bencana ekologis yang disebabkan oleh kerusakan hutan. Benar-benar aku nggak tahu gimana ngejelasin berapa kesalnya sebagai rakyat yang kita benar-benar nggak bisa apa-apa, tapi selalu dilimpahkan, dipertontonkan kejadian seperti ini dari hari per hari, dan sementara bersaudara kita di Sumatera masih kacau.